Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena udah 3:30 ya, nggak apa-apa, yang lainnya nanti menyusul aja. Oke, untuk hari ini presentasi HP1 ya, oleh salah satu kelompok, kemudian nanti bisa bisa saya berikan klarifikasi di akhir. Untuk makalah dan juga PPT teman-teman semua sudah saya cek di VLM, semuanya sudah mengumpulkan ya, dan semuanya sudah bagus untuk makalah maupun PPT-nya, cuman untuk PPT memang masih kebanyakan ini ya, copy paste dari makalahnya. Jadi nanti mungkin perlu perbaikan di situ. Untuk hari ini satu kelompok saja yang presentasi, yaitu dari kelompok 4 dimulai presentasinya. Kelompok 4 reguler 1. Sudah ada perwakilan kelompok 4 reguler 1? Sudah, Nars. Izin meminta waktunya sebentar, Nars. Oke. Baik, sebelumnya saya izin untuk melakukan share screen. Ya, silakan. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perwakilan dari kelompok 4 reguler 1 akan mempresentasikan tentang farmakodinamis dan interaksi obat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi pertama tentang farmakodinamik. Pengertiannya yaitu cabang dari ilmu farmakologi yang berkaitan dengan mekanisme kerja obat, efek obat, dan hubungan antara konsentrasi obat dengan reaksi tubuh.
Selanjutnya adalah respon obat. Efek primer, efek yang sesuai dengan tujuan utama pengobatan atau efek terapeutik. Yang kedua adalah efek sekunder. Saya ulangi, selanjutnya adalah respon obat. Yang pertama adalah efek primer. Efek primer yaitu efek yang sesuai dengan tujuan utama pengobatan atau efek terapeutik. Yang kedua adalah efek sekunder, yaitu efek yang tidak menjadi tujuan utama pengobatan. Efek sekunder bersifat mungkin diinginkan atau tidak diinginkan sesuai dengan kondisi penerima. Selanjutnya adalah pengetahuan terkait farmakodinamik. Pengetahuan ini diperlukan karena setiap pasien memiliki rentang waktu yang berbeda dalam menerima efek obat. Yang pertama adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai minimum effective concentration setelah obat diberikan atau onset of action. Yang kedua adalah efek puncak, yaitu peak of action. Yang ketiga yaitu total waktu kerja obat dalam memberikan efek farmakologis atau duration of action. Bisa dilihat juga dalam gambar yang telah tersedia di slide kami adalah hubungan aksi kerja obat dengan kadar serum obat dan waktu setelah pemberian obat dalam dosis tunggal. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk mekanisme kerja obat itu sendiri ada dua subbab. Yang pertama ada melalui reseptor atau obat baru dapat menghasilkan efek farmakologi jika terjadi ikatan kompleks antara obat dengan reseptor. Lalu yang kedua ada B tanpa melibatkan reseptor dibagi secara ada 4 macam di sini fisika, yaitu massa fisis, melarut dalam lemak dari membran sel, surfaktan. Lalu yang kedua ada kimia, aktivitas asam basa, aktivitas oksidasi dan reduksi, dan reduktor. Dan yang ketiga ada proses metabolisme, contohnya antibiotika mengganggu pembentukan dinding sel kuman, sintesis protein, dan metabolisme asam nukleat. Lalu yang terakhir ada secara kompetisi atau saingan, yang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kompetisi secara reseptor spesifik dan enzim-enzim. Selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasi. Nah, kata indikasi sendiri dalam kedokteran ini memiliki 2 definisi yang berbeda, yaitu pertanda atau alasan. Jadi, jika seseorang dengan kondisi tertentu menampilkan indikasi atau tanda-tanda bahwa mereka harus diperlakukan dengan cara tertentu, baik dengan diberi pengobatan atau menjalani terapi tertentu seperti operasi. Faktor tepat indikasi memiliki peran penting sebagai keputusan dalam menilai poin-poin lanjutan untuk penggunaan obat yang rasional dan merupakan alasan yang sah untuk menggunakan tes, prosedur, atau operasi tertentu. Lalu peran utamanya dari pelabelan indikasi sendiri dan penggunaan adalah untuk memungkinkan praktisi perawatan kesehatan dengan mudah mengidentifikasi terapi yang sesuai dengan pasien, dengan mengkomunikasikan dengan jelas tentang indikasi yang disetujui. Selanjutnya, kontraindikasi berarti melawan sesuatu yang diindikasikan atau dianjurkan atau diperlukan. Dan kontraindikasi sendiri adalah situasi di mana aplikasi obat atau terapi tertentu tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko terhadap pasien. Lalu ada 2 jenis kontraindikasi. Yang pertama yaitu kontraindikasi relatif, yaitu suatu kondisi yang dapat meningkatkan risiko buruk bagi kesehatan jika mengonsumsi obat tersebut. Meskipun demikian, pada situasi tertentu ketika tidak ada pilihan lain, maka obat ini dapat dikonsumsi. Selanjutnya ada kontraindikasi absolut, yaitu jenis kontraindikasi yang harus benar-benar dipatuhi, karena jika tetap dilakukan akan bahaya bagi kesehatan. Misal, kontraindikasi aspirin pada anak-anak karena dapat menyebabkan sindrom Reye. Selanjutnya yaitu efek samping obat atau adverse drug reaction adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan. Menurut World
World Health Organization adalah setiap efek yang tidak diinginkan dari obat yang timbul pada pemberian obat dengan dosis yang digunakan untuk profilaksis, diagnosis, dan terapi. Menurut Food and Drug Administration, EDR didefinisikan sebagai efek yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan penggunaan obat yang timbul sebagai bagian dari aksi farmakologis dari obat yang kejadiannya mungkin tidak dapat diperkirakan. Efek samping obat atau adverse drug reaction adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan. Efek samping obat terdiri dari 6 faktor, yaitu yang pertama, polifarmasi atau mengonsumsi obat dalam jumlah yang banyak, kedua jenis kelamin, ketiga penyakit yang dimiliki oleh pasien, yang keempat adalah usia lansia atau bayi, yang kelima adalah genetik, dan yang keenam adalah penggunaan obat yang digunakan secara bersamaan. Untuk efek samping obat dapat terjadi pada beberapa kondisi, antara lain yang pertama, obat yang diberikan terlalu cepat seperti pemberian obat injeksi, yang kedua, efek muncul pada pemberian dosis pertama penggunaan obat, tapi setelahnya belum tentu muncul kembali. Yang ketiga, muncul pada awal pengobatan, namun berangsur berkurang selama masa pengobatan, karena tubuh telah menoleransi obat tersebut, terjadi pada selang waktu setelah penggunaan obat. Yang keempat yaitu pemberian obat yang berkelanjutan dengan efek samping yang juga meningkat, walaupun pada awal tidak ada efek sampingnya. Yang kelima, saat setelah pemberian obat, walau sudah dihentikan. Untuk pencegahan terjadinya efek samping, yaitu dapat dilakukan dengan cara menginformasikan pengobatan atau obat yang sedang dilakukan atau dikonsumsi. Yang kedua, menginformasikan riwayat alergi obat. Yang ketiga, menggunakan obat sesuai dosis. Dan yang keempat, konsultasi atau mendapat informasi efek samping obat dari dokter, apoteker, atau info dari suatu brosur. Efek samping obat sendiri dikategorikan dengan 2 kategori. Yang pertama itu yang dapat diperkirakan. Kategori ini umumnya terjadi dan berhubungan dengan aksi farmakologi. Aksi farmakologis obat. Contohnya adalah toksisitas obat, efek samping, efek sekunder, dan interaksi obat. Sedangkan yang kedua adalah tidak dapat diperkirakan. Contoh dari kategori ini adalah reaksi intoleransi obat atau efek tidak diinginkan yang timbul pada dosis terapi atau subterapi, reaksi idiosinkrasi atau reaksi tidak spesifik yang tidak dapat dijelaskan oleh reaksi farmakologis obat, dan alergi atau mekanisme imunologi. Jadi ini adalah hubungan dari ADR, ADE, dan medication error. ADR adalah jenis ADE atau adverse drug event yang penyebabnya dapat langsung dikaitkan dengan obat atau sifat fisiologinya. Perbedaan utama antara ADR dan ADE adalah ADR dapat terjadi meskipun resep dan dosis yang tepat. ADE juga dapat dikaitkan dengan penggunaan obat yang tidak dapat atau perancu lain yang terjadi selama terapi obat, tetapi tidak selalu disebabkan oleh farmakologi obat itu sendiri. Sedangkan medication error merupakan kejadian yang menyebabkan atau berakibat pada pelayanan kesehatan yang tidak tepat atau membahayakan pasien yang sebenarnya dapat dihindari. Hubungan antara ADR, ADE, dan medication error adalah ADR dan ADE merupakan bagian dari medication error. Hubungan sebab akibat diduga untuk ADR tapi tidak diperlukan untuk ADE. Selanjutnya adalah interaksi obat. Interaksi obat merupakan keadaan yang timbul dari pemberian obat yang lebih dari satu obat dalam waktu yang bersamaan. Mekanisme interaksi obat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama interaksi farmasetik, yang kedua interaksi farmakokinetik, dan yang ketiga adalah interaksi farmakodinamik. Klasifikasi yang pertama yaitu interaksi farmasetik, yaitu interaksi yang terjadi di antara 2 obat yang diberikan bersamaan. Biasanya terjadi sebelum obat tersebut dikonsumsi. Interaksi ini terjadi di luar tubuh sebelum obat diberikan antara obat yang tidak dapat dicampur atau inkompatibel. Pencampuran obat yang demikian berpotensi menyebabkan terjadinya interaksi langsung secara fisik atau kimiawi, yang hasilnya mungkin terlihat sebagai pembentukan endapan, serta perubahan warna dan lainnya. Interaksi ini biasanya berakibat inaktivasi obat.
Selanjutnya yaitu interaksi farmakokinetik. Nah, interaksi ini itu terjadi ketika obat tersebut mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat yang lainnya, sehingga dampaknya dapat meningkatkan atau mengurangi efek farmakologis salah satu dari obat yang dikonsumsi tersebut. Yang ketiga yaitu interaksi farmakodinamik, yaitu interaksi yang dapat terjadi antar obat yang memiliki efek farmakologis, antagonis maksudnya berlawanan atau efek samping yang hampir sama. Nah, interaksi ini dapat disebabkan karena adanya kompetisi pada reseptor yang sama atau obat yang bekerja pada sistem fisiologik yang sama. Baik, izin melanjutkan. Tingkat signifikansi interaksi obat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada ringan, minor, sedang, atau moderat, yang membutuhkan suatu pengawasan atau closely monitor. Lalu yang ketiga ada berat atau yang mempunyai potensi yang berbahaya dan serius. Baik, berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Apakah dari presentasi kami ada pertanyaan? Ya, silakan, mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain, mungkin ada yang berbeda atau ada tambahan. Silakan. Andre. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 reguler 1 atas penjelasannya. Saya izin bertanya terkait dengan tadi ada interaksi jenisnya yaitu interaksi farmasetik ya teman-teman. Itu ada farmasetik itu diberikan interaksi sebelum obat diberikan gitu ya. Nah, apakah itu di interaksi itu tuh ada efeknya di fisik? Tadi kan disampaikan ada efeknya di fisik ya. Namun itu diberikan sebelum obatnya itu diberikan gitu. Tapi ada interaksi ada apa? Efek di fisiknya gitu. Itu bagaimana kalau bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Andre atas pertanyaannya. Sebelumnya, sebelum kami menjawab, apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, Baik. Ya, dilanjutkan dulu aja, ini ada beberapa yang raise hand. Silakan untuk Nurliza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya, dari PPT tadi kan dijelaskan bahwa obat itu akan menimbulkan efek samping ketika diminum secara bersamaan. Nah, maksud dari PPT tadi, diminum secara bersamaan itu yang bagaimana? Maksudnya apakah diminum dalam waktu yang sama, atau dosisnya yang sama, atau mungkin jenis obatnya apa saja yang tidak boleh diminum secara bersamaan tersebut? Terima kasih. Baik, silakan untuk Restu Indra Lestari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apakah obat tetap bisa dikonsumsi atau diberikan apabila terdapat efek samping yang mungkin bertolak belakang dengan indikasi obat tersebut? Sekian, terima kasih.
Baik, jika mungkin tidak ada pertanyaan lagi, mungkin apakah dari forum berkenan untuk memberikan waktu kepada kami untuk mencari jawabannya? Permisi untuk Nurliza, apakah boleh dijelaskan slide-nya yang di efek samping obat? apakah yang ini? Bukan, yang 6 faktor tadi. Yang ini ya, nomor dosisnya yang sama yang ketika dikonsumsi bersamaan itu akan menimbulkan efek samping. Baik, mungkin saya izin untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan Andre tadi dan izin mengkonfirmasi lagi apakah interaksi farmasetik itu mempengaruhi kondisi tubuh seperti itu ya? Betul. Baik, menurut saya interaksi ini kan secara fisik atau kimia itu terjadi sebelum obat diberikan dan untuk yang memperkuatnya hal ini itu dibuktikan dengan sebentar. Nah, pada dasarnya interaksi ini terjadi di luar tubuh dan sebelum obat diberikan. Terus obat yang tidak bisa dicampur atau incompatible, lalu juga pencampuran obat demikian menyebabkan terjadinya interaksi secara langsung tadi kan dijelaskan di fisikanya. Cuman ya hasilnya mungkin jadi menurut saya pribadi interaksi ini mungkin jika belum diaplikasikan itu belum mempengaruhi tubuh seseorang tersebut. Seperti itu. Baik, mungkin izin menambahkan lagi, mungkin mempengaruhi itu di bagian yang tadi seperti kimia atau fisikanya seperti kayak pembentukan endapan saja pada obat tersebut. Mungkin dari Andrea apakah sudah menjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, berarti nggak ada itu ya, nggak ada interaksi dengan tubuh gitu yang mengakibatkan
mendapatkan efek ke tubuh. Ya, kalau menurut saya pribadi itu dari penelitian saja obat ini terjadi di luar tubuh, berarti secara mungkin logiknya belum mengkonfirmasi tubuh seperti itu sih. Baik, terima kasih Ko. Oke, terima kasih Andre atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ke pertanyaan dari itu dosisnya atau apanya. Mohon maaf untuk Isma, tapi suaranya putus-putus. Apa bisa diulangi lagi? Oh, oke. Maaf, untuk mau konfirmasi dulu untuk pertanyaan dari Nurliza itu mengenai efek samping obat di poin nomor 6 tentang penggunaan obat yang digunakan secara bersamaan. Itu nanyain tentang itu tuh apakah dosisnya atau apanya gitu ya. Atau kandungannya atau apanya. Mungkin aku izin jawab. Jadi yang dimaksud di PPT ini adalah penggunaan obat dengan kandungan yang berbeda gitu. Misal kita harus makan obat A dengan B secara bersamaan habis makan seperti itu, dan misal kandungan obat A dengan obat B itu berbeda. Nah, itu tuh bisa nimbulin efek samping yang tidak diinginkan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Isma. Terima kasih kembali. Untuk semua pertanyaannya sudah terjawab atau masih ada yang belum terjawab ya? Belum, Nars, masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Masih diskusi. Nars, mungkin saya izin menambahkan tentang pertanyaan Andre tadi. Mungkin tadi di slide itu tertulisnya itu secara fisik ya. Terus ada tanda kutip itu kalau dari saya sendiri itu berpotensi. Berarti berpotensi itu berarti kan dalam arti tidak secara langsung menyebabkan, tapi bisa terjadi. Dan untuk meminimalisirnya mungkin semisal kayak jangan memberikan suntikan campuran atau obat kecuali kalau itu sudah betul dan interaksinya antar masing-masing obat itu sudah betul. Dan yang kedua mungkin bisa dianjurkan menghindari pemberian obat bersama-sama alat infus. Jadi mungkin contoh yang bisa saya berikan seperti itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan itu berpotensi juga bisa kepada fisik. Cuman dari yang saya dapat mungkin sebelum itu mungkin bisa. Tapi relatif ya Andre, berpotensi saja kalau saya seperti itu. Baik, terima kasih Ko. Ya Andre. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rizky tadi. Kalau misalnya ada efek samping yang terjadi saat mengonsumsi obat tersebut, biasanya harus berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Jadi, kalau misalnya efek sampingnya berat, berarti harus melakukan penghentian penggunaan obat dan mendiagnosis apa yang menyebabkan gejala atau indikasi tersebut setelah melakukan konsultasi dengan dokter. Jadi gitu. Baik, jawaban sudah saya terima.
Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami berikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung aja saya klarifikasi ya. Ada beberapa poin yang harus saya klarifikasi. Baik, jadi untuk farmakodinamik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari apa efek obat di dalam tubuh. Jadi kalau kemarin farmakokinetik itu apa yang terjadi pada obat di dalam tubuh, kalau farmakodinamik ini lebih ke efek dari obatnya. Jadi apa yang dilakukan obat di dalam tubuh kita. Jadi studi yang mempelajari bagaimana bahan kimia atau obat mempengaruhi tubuh dan menimbulkan efek biologis. Jadi ini bisa dilihat dari tempat kerjanya, mekanisme kerjanya, dan juga efek obat pada sistem biologis tubuh. Nah, tadi juga sudah disampaikan secara umum oleh kelompok, cuman ada beberapa informasi ada beberapa poin tambahan dari kelompok lain, cuman tadi tidak disampaikan pada saat diskusi. Ya. Oke, selanjutnya tadi juga disampaikan oleh kelompok bahwa setiap individu, setiap pasien itu bisa punya atau menunjukkan efek yang berbeda terhadap obat yang sama gitu ya. Jadi kalau 2 orang pasien atau lebih mengkonsumsi obat yang sama dengan dosis yang sama bisa jadi efeknya berbeda gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan seperti itu tapi tidak dijelaskan. Ya, tapi jadi ini ada namanya interpatient variability. Ini yang tadi disebutkan oleh pasien oleh kelompok ya, cuman tidak dijelaskan secara mendetail dan mendalam. Jadi interpatient variability ini terjadi jika obat yang sama dengan dosis yang sama ini memberikan efek yang berbeda pada pasiennya. Nah, untuk interpatient variability ini bisa kita pahami dengan cara kita mempelajari tentang kurva distribusi frekuensi dari sebuah obat. Kurva distribusi frekuensi ini merupakan representasi grafik dari jumlah pasien yang merespon terhadap kerja dari obat pada dosis yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Ya, respon terhadap obat antihipertensi ya pada pasien ya nah kalau di sini ada 200 pasien. Dari sini ada 200 pasien. Ya ada 200 pasien. Ternyata dilihat responnya ini berbeda-beda. Ya. Nah, ini gambar ini menunjukkan respon terhadap obat antihipertensi pada 200 pasien. Yang menjadi indikator adalah reduksi atau penurunan systolic blood pressure sebesar 20 mm raksa. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa hanya sedikit pasien yang dapat mencapai penurunan 20 mm raksa pada dosis 10 mg. Dosis obat antihipertensi sebesar 10 mg. Nah, pada dosis 50 mg ini jumlah pasien yang mengalami penurunan systolic blood pressure sebanyak 20 mm raksa itu ternyata lebih banyak, yaitu sekitar 200 responden. Ya, nah ini kita sebut dengan median effective dose atau ED50. Dosis yang dibutuhkan untuk menghasilkan respon terapeutik yang spesifik pada 50% grup pasien. Nah, di sini juga bisa dilihat pada dosis 90 mg itu juga lebih sedikit lagi pasien yang
dapat mencapai penurunan systolic blood pressure sebesar 20 mm raksa. Artinya apa? Ini ada yang tadi ya, ED50. ED50 ini dapat memprediksi respon terapeutik yang memuaskan hanya pada setengah setengah dari populasi. Jadi mungkin dibutuhkan dosis yang lebih besar atau dosis yang kurang, lebih kecil gitu. Jadi tidak bisa semua pasien, tidak pasti semua pasien itu dapat memperoleh efek terapeutik pada dosis yang sama. Cuman tetap ada dosis patokannya, yaitu ED50 itu tadi. Nah, dalam hal ini peran dari perawat adalah untuk menentukan apakah average dose atau dosis rata-rata ini sudah efektif pada pasiennya. Dengan cara apa? Mengobservasi kondisi pasien, mengukur tanda-tanda vital dari pasien, dan juga memonitor data laboratorium yang berkaitan dengan efek pemberian obat. Nah, tadi juga oleh kelompok sudah dijelaskan terkait dengan therapeutic index, tapi sekali lagi tidak dijelaskan lebih dalam lagi. Nah, therapeutic index itu kita peroleh dengan cara membagi median lethal dose atau LD50 dengan median effective dose atau ED50 tadi. Nah, median lethal dose ini merupakan dosis obat yang bersifat letal atau mematikan pada 50% hewan coba. Ya, didapatkan dari mana? Dari clinical trials. Kenapa kok hewan coba? Karena ini kan kita mau menilai atau mengukur efek tidak menyenangkan atau tidak diinginkan ya pada kelompok pasien gitu. Jadi nggak mungkin untuk sampelnya adalah pasien. Jadi biasanya kita menggunakan hewan coba dan didapatkan dari clinical trials. Semakin besar perbedaan antara LD50 dengan ED50, maka semakin besar therapeutic index-nya. Ya, dan therapeutic index ini dapat mengukur margin atau batas keamanan dari sebuah obat. Nih, jadi semakin besar therapeutic index-nya, maka obatnya itu semakin aman dikonsumsi. Nah, ini ini perbedaannya untuk obat X dan obat Z. Untuk obat X ini LD50-nya 40, ED50-nya 10. Kalau obat Z, LD50 indeksnya untuk obat X ini sebesar 4, untuk obat B 2. Sehingga disimpulkan bahwa ini untuk obat X 4 kali pemberian dosis sebesar 4 kali lebih besar itu baru bisa memberikan efek letal pada pasiennya. Sedangkan untuk obat Z di sini dia punya safety margin yang rendah, yang sempit, karena hanya 2 kali dosis yang lebih besar ini bisa menyebabkan efek letal pada si pasiennya. Jadi kesimpulannya, semakin besar therapeutic index, maka obat tersebut semakin aman untuk dikonsumsi. Nah, LD50 ini tidak bisa secara eksperimen ini ditentukan di pasien, karena secara etik tidak memungkinkan dan tidak etis dilakukan pada pasiennya. Karena kita ingin tahu efek letalnya, efek mematikannya. Ya. Nah, kalau TD50 atau median toxicity dose itu bisa kita berikan atau bisa kita lakukan, kita cek pada pasien. TD50 ini merupakan dosis yang akan menghasilkan efek toksik pada 50% kelompok pasien ya. TD50 ini bisa kita lihat dari animal data hasil penelitian pada hewan coba atau pada clinical trials pada pasien ya. Tapi untuk clinical trials di pasien itu yang kita lihat dari adverse effect-nya. Ya, belum tentu efek toksiknya, tapi adverse effect. Cuman kalau dari animal data itu bisa kita tentukan toxicity effect-nya, efek toksiknya. Nah, ini ya
Nah, di sini untuk grafik ini menunjukkan gradasi terus respon, ya, grafik dosis dan respon sebuah obat, ya. Kalau di sini ada persentase maksimum respons untuk sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah dosis. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di fase tolong di-mute ya. Oke. Nah, ini grafik ini mendeskripsikan efek obat di mana efek obat pada dosis yang meningkat, ya. Di fase 1 hanya beberapa target sel yang terkena efek dari pemberian obat. Bisa dilihat di sini hanya sedikit respon yang didapatkan. Kemudian dengan dosis yang semakin meningkat sampai 100 dosisnya ini, log dosisnya ini bisa dilihat ada peningkatan respon terhadap pemberian obat. Ya. Tapi dosis di atas 100 ini ternyata tidak menimbulkan efek terapeutik lagi. Jadi efeknya plateau seperti itu. Nah, obat yang lebih poten itu akan memproduksi atau menghasilkan terapeutik efek pada dosis yang lebih rendah. Jadi ada namanya potensi, ada namanya efikasi. Kalau obat ini lebih poten, maka dia bisa menghasilkan efek terapeutik pada dosis yang semakin kecil. Sedangkan kalau sedangkan yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan efikasi ini adalah ketika obat itu dia bisa dengan dosis yang sama dia bisa menghasilkan efek yang lebih besar. Ya, bisa dilihat di sini obat A dia lebih memiliki efikasi yang lebih besar dibandingkan dengan obat B. Tapi kalau di grafik seperti ini, obat A ini dia punya potensi yang lebih besar dibandingkan dengan obat B. Ya, jadi beda antara potensi dengan efikasi. Nah, pada perspektif farmakoterapeutik, efikasi ini lebih penting dibandingkan dengan potensi. Ya, contoh pada pasien dengan kanker, nah ini concern-nya lebih ke sel kanker yang dapat dibunuh oleh sebuah obat dibandingkan dengan seberapa besar dosis yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan atau perawat gitu ya. Jadi artinya efikasi ini lebih penting dibandingkan dengan potensi. Kalau ada obat dengan potensi yang sama atau ada dua obat ya dengan potensi dan efikasi yang berbeda, maka kita pilih obat yang memiliki efikasi yang lebih tinggi. Ya, bukan dari potensinya. Nah, untuk kerja obat sendiri ada macam-macam ya. Yang pertama bisa mengganti zat kimia yang hilang, kemudian meningkatkan atau menstimulasi aktivitas seluler tertentu, menekan atau menghambat aktivitas seluler, dan juga mengganggu fungsi sel asing seperti mikroorganisme atau neoplasma. Nah, ini yang tadi sebenarnya di kelompok juga sudah ada, tapi nggak dijelaskan. Di kelompok lain, menjelaskan terkait dengan reseptor ini, cuman tidak muncul di diskusi. Ya, reseptor ini merupakan makromolekul seluler, di mana obat ini bisa berinteraksi dengan reseptor tersebut dan bisa menginisiasi efek dari obat. Fungsi normalnya yaitu untuk berikatan dengan molekul endogen seperti hormon, neurotransmitter, dan juga faktor pertumbuhan. Nah, reseptor dari obat itu bisa berupa makromolekul apapun, tapi yang paling utama adalah dia berupa protein. Nah, beberapa reseptor itu berupa molekul intraseluler, yaitu berupa DNA atau enzim di dalam sitoplasma. Jadi obat itu dia hanya bisa bekerja kalau dia sudah berikatan dengan reseptornya. Nah, ini ada beberapa jenis reseptor, ada voltage gated channel, kemudian chemical gated channel, G-protein link channel. Nah, ini beberapa tipe reseptor yang bisa berikatan dengan obat, sehingga obat tersebut bisa menimbulkan efek.
Nah, reseptor site sendiri merupakan spesifik area pada membran sel yang akan bereaksi dengan zat kimia tertentu untuk menimbulkan efek di dalam sel. Ya, nah ini untuk obat, untuk interaksi obat dengan reseptor. Ini juga di kelompok lain juga sudah dibahas, tapi di diskusi tidak muncul dan tidak ada penambahan ini pendapat dari kelompok tersebut. Ya, jadi sebuah obat itu dia bisa menimbulkan efek ketika dia sudah melakukan interaksi dengan reseptor. Nah, untuk jenis interaksinya ada competitive antagonism of specific binding di sini. Jadi antagonis spesifik. Nah, tadi di kelompok lain juga dijelaskan apa itu antagonis, apa itu agonis. Ya, agonis ini merupakan senyawa yang bila berinteraksi dengan reseptor, dia bisa menimbulkan efek. Kalau antagonis, jika dia berinteraksi dengan reseptor, maka tidak akan menimbulkan efek. Seperti ilustrasi pada gambar berikut. Nah, ini kalau misalkan dia berikatan dengan reseptornya, maka akan menimbulkan efek. Nah, ini namanya agonis. Nah, tapi kalau ikatan seperti ini, nah, kalau sudah berikatan dengan antagonis ini, maka molekul agonisnya tidak bisa berikatan, sehingga tidak terjadi efek. Nah, itu namanya competitive antagonism. Jadi ada kompetisi antara agonis sama antagonis. Kalau antagonisnya itu sudah berikatan dengan reseptor, maka agonisnya tidak bisa berikatan, sehingga tidak akan muncul efek. Kemudian di ilustrasi yang kedua, ini efeknya bisa turun. Nah, ini kalau sebuah agonis berikatan dengan reseptor menimbulkan efek. Nah, kalau ada senyawa antagonis berikatan dengan reseptor yang lain, maka efeknya bisa turun, efek dari agonis tersebut. Nah, ini interaksi agonis dengan reseptor site pada sel. Obat A ini merupakan agonis yang berikatan dengan reseptor sites dan memproduksi sebuah efek. Ya, nah, yang gambar panah ini obat A. Untuk gambar ini, ya obat B yang tidak bisa berikatan dengan reseptor site dan memproduksi efek. Nah, ini obat E tidak bisa berikatan dengan reseptor site pada sel tersebut dan sehingga tidak bisa memproduksi efeknya. Ya, jadi kalau obat A di sini sudah berikatan dengan reseptor, maka akan menimbulkan menimbulkan efek ya. Jadi obat B, karena obat A ini sudah berikatan dengan reseptornya, maka obat B ini tidak bisa berikatan. Ya, karena reseptornya sudah tidak available untuk obat B. Contoh, insulin dia bisa bereaksi dengan spesifik insulin receptor sites untuk bisa menghasilkan perubahan pada permeabilitas membran sel, sehingga dapat meningkatkan pergerakan glukosa pada selnya. Nah, kemudian ini kompetitif antagonism yang seperti di slide sebelumnya. Jadi ada obat A dan obat C ini. Yang warna ungu sama warna orange ini ya. Obat A adalah agonis, obat C adalah antagonis. Kalau misalkan obat C ini sudah berinteraksi dengan reseptor, maka obat A yang merupakan agonis ini dia tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya sehingga tidak bisa menimbulkan efek. Ya, contohnya curare. Curare ini merupakan obat yang digunakan ini ya pada obat yang digunakan untuk menimbulkan efek paralisis dan bisa menimbulkan kematian biasanya. Nah, curare ini dia bisa berikatan dengan reseptor untuk asetilkolin sehingga yang dimana asetilkolin ini penting untuk
kontraksi otot dan juga pergerakan dari otot. Nah, kurare ini dia menyebabkan atau menghambat stimulasi otot sehingga bisa menimbulkan paralisis. Jadi biasanya kurare ini obat yang digunakan oleh suku di Amazon gitu ya, untuk dia bisa membunuh ini hewan atau buruan kayak gitu ya. Jadi efeknya apa? Dia mencegah ikatan antara asetilkolin dengan reseptornya sehingga bisa menimbulkan paralisis dan bisa menimbulkan kematian pada hewan seperti itu. Kemudian ini non-kompetitif antagonism. Jadi namanya non-kompetitif maka tidak ada kompetisi. Dua-duanya bisa berikatan ya dengan reseptornya. Tapi dengan reseptor sites yang berbeda. Nah, ini ilustrasi interaksi antara obat dengan reseptor. As the large object in the center of the slide, with the different types of drug molecules on the left, as the agonist, represented in gray, the competitive inhibitor in a sort of orange color, an allosteric activator in green, and the allosteric inhibitor in lavender. Notice that the agonist and the inhibitor interact at the same spot. The allosteric molecules act at a different site on the receptor. The dose-response effect is depicted in the graph to the right. A is the agonist alone, and this gives a certain response. But A, the agonist, plus C, the allosteric activator, gives a larger dose effect response. The agonist A and the competitive inhibitor B shift the dose response curve to the right, and you need a higher dose of A to reach the same effect. Nah, ini tadi interaksi antara obat dengan reseptornya ya. Kalau ada obat A, sebuah agonis dengan allosterik aktivator, maka dia pasti bisa menimbulkan efek yang lebih dibandingkan dengan obat A saja. Tapi kalau obat A, dia berikatan dengan reseptor, terus juga ada antagonis yang juga berikatan dengan reseptornya, itu nanti bisa dibutuhkan obat A dengan dosis yang lebih tinggi agar dia bisa menimbulkan efek yang diinginkan. Nah, beberapa obat itu bisa bekerja secara independen terhadap reseptor seluler. Jadi, kalau tadi di kelompok disebutkan obat itu untuk bisa bekerja, dia bisa melalui ikatan dengan reseptor ataupun tidak. Nah, yang tidak ini yang tidak harus berikatan dengan reseptor ini berhubungan dengan mekanisme yang lain, yaitu respons seluler yang tidak spesifik. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan atau merubah permeabilitas dari membran seluler, kemudian menurunkan excitability dari membran dan juga mengganggu aktivitas pompa seluler. Seperti obat-obatan etil alkohol, kemudian anestesi general, dan juga diuretik osmotik. Nah, ini untuk interaksi antara obat dengan enzim. Obat ini juga dapat mempengaruhi sistem enzim yang bertindak sebagai katalis dari berbagai reaksi kimia. Contoh, acetazolamid, yaitu sebuah diuretik yang bekerja memblok enzim karbonik anhidrase, sehingga menimbulkan efek mengganggu exchange antara ion hidrogen dan air pada ginjal dan juga pada mata. Nah, untuk efek obat ya, tidak ada obat yang memiliki efek tunggal. Pasti obat itu selain menimbulkan efek terapeutik, dia juga bisa menimbulkan efek adverse effect ataupun adverse reaction. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok ya, beda antara adverse drug effect sama adverse drug reaction. Nah, untuk ADR dan juga ADE, ini sering
disamakan ya, padahal sebenarnya untuk definisinya ini berbeda. ADE ini merupakan efek yang tidak diinginkan yang muncul selama pemberian terapi obat dengan obat tertentu, tapi tidak memiliki hubungan kausal dengan treatmentnya. Jadi mungkin efeknya ini tidak dihasilkan oleh obat yang dikonsumsi, tapi memang terjadinya pada saat pemberian terapi obat. Nah, kalau ADR ini merupakan efek obat yang tidak diinginkan, ya, yang memang terjadi pada saat penggunaan klinis dari obat tersebut. Ya, ADR ini bisa terjadi pada dosis dan juga penggunaan obat yang yang tepat. Jadi tetap bisa terjadi bahkan ketika dosis yang digunakan ini sudah tepat dan juga penggunaan obat tersebut juga sudah tepat. Nih. Nah, ADR ini hampir selalu ditemukan pada rumah sakit atau pada fasilitas layanan kesehatan tertentu gitu ya. Dan bisa menimbulkan efek yang buruk pada kualitas hidup pasien atau bahkan bisa menyebabkan morbiditas dan mortalitas, kecacatan dan kematian. Nah, contoh ini ada toxic efek toksik dari, kalau yang di ilustrasi gambar ini adalah morfin ya. Jadi ketika seseorang itu sudah mendapatkan morfin, maka dia akan efek terapeutiknya adalah penurunan respon nyeri. Tapi bisa muncul toxic efek kalau misalkan dosis yang diberikan itu lebih besar dibandingkan dengan safety margin-nya. Jadi di atas dari therapeutic index. Sehingga bisa menyebabkan depresi pada sistem pernafasan dan bisa menyebabkan kematian. Ya, kalau ada dosis dari morfin. Kemudian di gambar yang B ini peningkatan sensitivitas. Jadi contohnya pada masih pada pemberian obat morfin. Jadi untuk peningkatan sensitivitas ini maksudnya adalah peningkatan sensitivitas respiratory center terhadap morfin yang ditemukan pada pasien dengan chronic lung disease atau pada neonatus atau selama concurrent exposure terhadap agen-agen depresan pada sistem respirasi. Jadi kalau misalkan obat ini diberikan pada pasien atau morfin ini ya contohnya diberikan pada pasien dengan chronic lung disease, nah dia sensitivitas terhadap morfin ini meningkat sehingga dosis yang sama bisa menimbulkan efek tidak diinginkan pada respiratory center. Dosis yang aman pun bisa menimbulkan depresi pada sistem respirasi pada pasien dengan chronic lung disease, sehingga mungkin dibutuhkan dosis yang lebih kecil. Kemudian kalau yang gambar C ini lacking selectivity, jadi tidak selektif si obatnya. Jadi bisa lacking organ selectivity atau reseptor specificity. Contoh, di gambar sebelah kiri ini ada atropin, dia harusnya berikatan dengan MACH reseptor. Nah, sedangkan MACH reseptor ini ternyata tidak ditemukan pada satu organ aja, tapi ada di beberapa organ. Di otak ada, kemudian di paru ada, di usus juga ada. Nah, ini dinamakan atropin ini dia lacking reseptor specificity. Jadi reseptornya tidak spesifik. Nah, dia organ selectivity, ya, lacking organ selectivity. Jadi dia tidak selektif pada organ tertentu. Nah, kalau yang reseptor specificity, lacking reseptor specificity, contoh obatnya chlorpromazine. Jadi dia bisa berikatan dengan berbagai macam reseptor. MACH reseptor, alpha adenoreseptor, kemudian dopamin reseptor, histamin reseptor, sehingga
dia tidak hanya bisa berikatan dengan salah satu saja reseptor. Jadi efeknya bisa macam-macam. Ya, tergantung dia berikatan dengan reseptor apa saja. Nah, kemudian ini congenital effect. Ya, jadi kalau misalkan seorang ibu hamil mengkonsumsi obat, terutama pada trimester pertama, ya itu bisa menyebabkan fetal damage, kondisi yang membahayakan fetus, bisa fetal death, bisa malformasi, dan juga gangguan pada fungsional atau fungsi sistem tubuh dari fetusnya. Atau bisa maternal intake of drug. Jadi kalau misalkan ibu menyusui, itu mengkonsumsi obat tertentu, sebagian dari zat aktif dari obat yang dikonsumsi ibu itu bisa ditemukan di ASI, dan kalau ASI-nya ini dikonsumsi oleh bayi, maka bayi juga bisa pada bayi juga bisa muncul efek dari obat tersebut. Nah, ini beberapa tipe efek tidak diinginkan dari obat, adverse drug reaction dari obat. Nah, ini beberapa kerusakan jaringan dan organ akibat obat. Ada reaksi dermatologis, bisa ruam sampai dermatitis eksfoliatif, kemudian bisa juga stomatitis, superinfeksi, diskresia darah. Kemudian ada efek toksisitas seperti cedera hati, cedera ginjal, dan juga glukosa, bisa menyebabkan hipoglikemia maupun hiperglikemia. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, baik itu hipokalemia maupun hiperkalemia, dan efek sensoriknya toksisitas okuler dan juga kerusakan auditorius. Efek neurologisnya bisa berefek pada sistem saraf pusat secara umum atau punya efek kolinergi. Kemudian juga bisa berupa sindrom seperti Parkinson disease yang mempengaruhi kadar dopamin. Kemudian ada efek teratogenitas, yaitu obat bisa mencapai janin atau embrio yang berkembang dan menyebabkan kematian atau defek kongenital. Nah, kemudian ini interaksi obat. Saya rasa tadi dari kelompok juga sudah dijelaskan untuk interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang mau saya tambahkan adalah terkait dengan interaksi obat dengan nutrien dan interaksi obat dengan penyakit. Kalau yang farmaseutik tadi sudah ditanyakan oleh Andre dan diberikan tanggapan oleh Viko ya, sudah tepat untuk pembahasan dari kelompok. Jadi kalau interaksi farmaseutikal ini interaksinya terjadi sebelum obat masuk di dalam tubuh. Jadi misal ada 2 obat, dia dicampur di luar, dilarutkan dan dicampur di luar. Nah, ini mungkin dia bisa menimbulkan efek pada struktur fisik maupun kimia dari obat, sehingga obat mungkin tidak punya efek lagi ketika dikonsumsi. Tapi sekali lagi ini sangat bervariasi untuk masing-masing obat. Ya, tidak selalu terjadi interaksi seperti itu. Nah, ini interaksi antara obat dengan makanan, jadi sejumlah senyawa makanan ini bisa menyebabkan penundaan absorpsi akibat perubahan pH lambung atau motilitas usus. Contoh, rifamycin dan isoniazid, ini antibiotik ya. Ini absorpsinya bisa ditunda atau absorpsi obat yang diabsorpsi ini hanya sedikit pada penggunaan setelah makan dibandingkan dengan saat lambung kosong, sehingga obat-obatan ini lebih efektif ketika dia diberikan sebelum zat besi alat yang tidak terlarut. Sehingga tetrasiklin ini harusnya tidak dikonsumsi bersama dengan susu atau makanan yang mengandung ion kalsium, magnesium, dan juga besi. Kemudian contoh lain, absorpsi griseofulvin ini bisa meningkat jika diberikan bersama dengan makanan yang mengandung lemak. Jadi intinya untuk interaksi obat itu bisa meningkatkan efek atau mungkin bisa menurunkan efek dari obatnya. Ya, kalau meningkatkan efek dan itu yang kita inginkan, bisa sengaja kita berikan konsumsi obat tersebut dengan makanan tertentu yang bisa meningkatkan efeknya. Tapi obat tidak boleh diberikan bersama dengan makanan yang mengurangi efek dari obat tersebut. Nah, kemudian ini interaksi antara obat dengan penyakit. Ya, ada beberapa obat itu mungkin bisa diberikan dan bermanfaat untuk salah satu penyakit tertentu, tapi di saat yang bersamaan obat tersebut justru menimbulkan efek yang berbahaya
pada penyakit yang lain. Contoh beberapa obat-obatan jenis beta blocker yang biasanya memang diberikan untuk mengatasi penyakit jantung atau menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Ini bisa memperburuk kondisi asma dari pasiennya. Ya, jadi kalau misalkan pasien hipertensi atau pasien yang punya penyakit jantung, dia juga punya riwayat asma, maka obat beta blockers itu sebaiknya dihindari. Harusnya diberikan obat jenis yang lain. Kemudian diabetes, kemudian blood pressure atau tekanan darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, ulcer, glaukoma, kemudian pembesaran pada prostat, kemudian bladder control yang memiliki drug disease interaction. Jadi harus ekstra perhatian pada pasien-pasien dengan penyakit atau keluhan seperti ini. Dan untuk interaksi obat dengan penyakit ini sering kita temukan pada lansia, karena pada lansia sorry tiba-tiba keluar dari Zoom tadi sampai mana ya? Suara saya bisa didengar? Bisa, Nurse. Bisa, Nurse. Ya, tadi sampai mana ya? Saya Sampai diabetes. Oh ya, nih. Untuk interaksi obat dengan penyakit ini umum kita temukan pada lansia, karena pada lansia ini biasanya si lansianya ini menderita beberapa penyakit degeneratif. Bentar, sorry. Jadi pada lansia ini biasanya ini ya banyak menderita penyakit degeneratif sehingga mungkin terjadi interaksi antara obat dengan penyakit yang diderita. Itu mungkin klarifikasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Marcelina. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sinatin Putri izin bertanya, bagaimana jika kita mengonsumsi obat dengan kandungan yang sama dalam satu kali waktu? Misalnya, obat lambung dikonsumsi sebelum makan, lalu mengkonsumsi lagi tapi dengan merek yang berbeda, tetapi dengan kandungan yang sama, itu bagaimana ya, Nas? Sorry, bisa diulang agak pelan. Mengkonsumsi obat yang sama. Bagaimana jika kita mengonsumsi obat dengan kandungan yang sama dalam satu kali waktu? Misal itu obat lambung dikonsumsi sebelum makan, lalu mengkonsumsi lagi tetapi dengan merek yang berbeda dengan kandungan yang sama, itu bagaimana ya? Oke, kalau kandungannya sama, ya tapi satunya dikonsumsi sebelum makan, satunya setelah makan, itu gimana? Ya kalau kandungannya sama, kemudian dosis yang dikonsumsi ini totalnya ini tidak melebihi dosis yang aman, maka ya nggak apa-apa. Tapi kalau dosisnya ternyata melebihi dari therapeutic index-nya, ya mungkin bisa terjadi efek toksik atau efek yang tidak diinginkan lainnya. Karena kandungannya sama. Ya, tapi selama dosisnya ini masih di therapeutic index, maka masih aman. Terus beberapa obat-obatan ya seperti paracetamol, itu kan dia analgesik dan juga antipiretik.
Biasanya kalau dia sebagai antipiretik, dia dikonsumsi biasanya kan sekitar 500 sampai 1000 mg. Kalau misalkan dia dikonsumsi lebih banyak dengan dosis lebih banyak, tidak akan meningkatkan efeknya. Jadi artinya misalkan pasien demam mengkonsumsi paracetamol ya, kemudian atau gini, beberapa obat batuk ya yang dengan flu itu mungkin mengandung paracetamol, tapi kemudian kalau misalkan dikonsumsi secara bersamaan dengan paracetamol, berarti kan dosisnya lebih nih dari yang dibutuhkan. Nah, itu bukan kalau efek paracetamol sebagai antipiretik ya, bukan berarti dia akan menurunkan suhu tubuh sampai di bawah normal. Enggak, tapi kalau suhu tubuhnya ini normal sudah rentang 36,5 sampai 37,5, walaupun dengan konsumsi paracetamol dia tidak akan menurunkan suhu. Tapi lebih paracetamol ini bisa lebih bekerja untuk menurunkan tingkat nyeri dari pasiennya. Gitu. Jadi tergantung pada obatnya juga. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Untuk indikasi dan kontraindikasi udah ini ya, tidak ada yang perlu saya klarifikasi lagi. Tadi udah bagus. Dari kelompok lain pun penjelasannya kurang lebih juga sama. Oke? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada untuk presensi belum saya buka ya. Nanti kalau sudah saya buka, saya infokan ke PJ-nya. Insya Allah nanti mungkin bisa absen sampai jam 20.